Nasionalisme itu adalah loyalitas. Mereka semua dari komunitas yang berbeda, Yong Yapa, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong mana lagi? Apa Nenbon itu dari mana? Yong Ambon, Yong Timur tidak ada waktu itu, karena Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali itu masuk dalam Sunda Kecil. Mereka cenderung bergabung ke Maluku. Mereka masuk dalam grup Yong Maluku. Jadi mereka tidak bikin Yong sendiri. Semua Yong ini adalah komunitas-komunitas politik, komunitas-komunitas pergerakan politik yang menyatakan satu tekad untuk loyal kepada satu komunitas yang lebih besar, yaitu komunitas bangsa Indonesia. Loyalty, nationalism. Mereka menyatakan dari suku dan bangsa yang berbeda, mereka satu, yaitu Indonesia, satu bangsa. Itu dalam arti loyalitas. Dan oleh karena itu mereka juga komit bahwa loyalitas kepada satu bangsa ini tidak boleh berhenti, harus terus diperjuangkan sepanjang negara ini ada. Nah, arti yang ketiga dari nasionalisme adalah identitas. Identitas ini dua maknanya, budaya dan bahasa. Oleh karena itu, salah satu sumpahnya adalah satu bahasa Indonesia. Identitas kita itu menjadi identitas kita. Memang akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dipakai juga di Brunei, kemudian di Malaysia, dan sedikit di Singapura. Tetapi mereka tidak menjadikan bahasa itu sebagai bahasa negaranya. Justru Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks identitas, budaya dan bahasa ini menjadi identitas negara berhadapan dengan negara-negara lain. Kemudian apa arti yang keempat dari nasionalisme? Yaitu ideologi solidaritas. Dari seluruh ideologi dunia, komunisme, kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, sosialisme demokrat, macam lagi ideologi sekarang. Semua ideologi itu kekuatan dan nasionalisme juga, dan kekuatan pemersatu yang paling tinggi, kekuatan membangun solidaritas yang paling tinggi adalah nasionalisme. Itu dibanding ideologi yang lain. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia digunakan oleh para pemuda tahun 2008 untuk membangun solidaritas seluruh kaum pemuda Indonesia. Karena mereka pandang inilah ideologi yang paling mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari latar belakang suku, agama, pulau, negara, dan daerah. Yang kelima, yang terakhir, nasionalisme dalam arti nasionalisme ekonomi. Memang pada waktu itu tidak masuk dalam salah satu sumpah nasionalisme ekonomi. Dan pada perumusan Undang-Undang Dasar itu muncul. Negara menguasai bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun prakteknya belum sampai ke situ, tapi idealismenya, ya, itu nasionalisme ekonomi. Dalam soal nasionalisme ekonomi juga, waktu saya masih anggota DPR 99-2004, itu kami memperjuangkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 dan Undang-Undang Nomor 25. Satu tentang pemerintahan daerah, dan satu lagi tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Karena sebelum undang-undang itu keluar, kita di daerah-daerah ini tidak mengalami otonomi secara ekonomi. Kita juga tidak mengalami otonomi secara politik. Pemilihan bupati waktu itu 5 naik, ya, dari jalur ABRI sepakat dengan Golkar, kemudian kirim di mana-mana naik, 3 turun DPR pilih. Dan biasa yang turun DPR pilih itu orang ketawa, ini yang menang. Demokrasi seperti moderator bilang tadi, demokrasi yang substantif tidak terjadi. Yang terjadi adalah demokrasi formalitas. Kemudian keuangan daerah. Dulu tidak ada daun, tidak ada DAK, tidak ada itu. Zaman Pak Mamat, DPR itu belum ada. Nanti akhir masa jabatan Pak Mamat itu baru muncul undang-undang itu, sehingga ada dana DAU, DAK, dana perimbangan, dan macam-macam. Itulah bentuk daripada nasionalisme ekonomi. Itu bagian pertama dari paparan saya. Mudah-mudahan masih 15 menit. Nah, yang kedua, yaitu harapan dan tantangan kepemimpinan Alor ke depan.
Saya ingin mulai dari problem dulu. Karena apa arti seorang pemimpin? Apa makna kehadiran seorang pemimpin? Mengatasi problem yang ada di daerah itu. Kalau pemimpin tidak mengatasi problem di daerah itu, dia bukan pemimpin. Bukan pemimpin yang sebenarnya. Tugas seorang pemimpin yang paling utama adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami rakyat. Kenapa? Karena inti berpolitik itu adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Itu inti politik. Di negara mana saja, inti politik itu adalah membangun kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin. Mari kita lihat sekarang. Alor, data Alor dalam angka terakhir, kemiskinan kita 18%. Kalau jumlah penduduk kita 270 ribu, 18 kali 270 sekitar 48 ribu orang miskin. Dan itu sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini sebenarnya harus menjadi tugas seorang pemimpin untuk mengatasi kemiskinan. Stunting kita berapa? 9.700. Itu pun baru 13.000 anak dari 19.000 balita yang ditimbang. Kita dapat 9.700. Kalau 19.000 itu semuanya ditimbang, mungkin angka stunting kita akan lebih besar lagi. Padahal anak-anak ini adalah dasar atau modal untuk membangun sumber daya manusia kita. Yang berikut berkaitan dengan kemiskinan tadi. Nah, faktor yang bisa mengatasi kemiskinan apa? Membangun sektor-sektor kesejahteraan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, ya, kehutanan, perkebunan, segala macam. Yang bisa secara langsung mendorong pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dan menyebabkan mereka bergerak dari kemiskinan menjadi tidak miskin. Itu yang paling utama. Mari kita lihat anggaran pertanian. Mari kita lihat. Saya sudah omong ini di mana-mana berkali-kali. Setiap tahunnya anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Alor itu tidak lebih, hanya satu kali saja, 1,2 miliar. Selain itu, di bawah 1 miliar, 700-800 juta. Padahal kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRD Kabupaten Alor 29%. Yang disoroti Bapak Ima sudah dijelaskan dengan sangat baik dan sangat terang. Kita tidak bisa bahas itu semua pada malam hari ini. Saya mengambil salah satu sub saja dari topik yang mungkin akan bermanfaat untuk adik-adik. Ini kita tidak lagi debat kandidat, ini kita yang mungkin lebih senior ini, saya dan Bapak Ima bisa memberikan pandangan-pandangan yang mungkin bisa menjadi bekal bagi adik-adik semua. Ini tidak ada hubungan kaitan dengan calon mencalonkan diri. Adik-adik semua, kalau kita bicara judulnya hambatan dan tantangan, ya, harapan dan tantangan. Saya mungkin mendahului dengan tantangan dulu. Untuk hari ini, Alor tidak bisa dilepas daripada satu sistem perekonomian, baik itu nasional dan dunia, tidak bisa terlepas dari itu. Kita lihat kondisi tantangan Indonesia hari ini sungguh sangat berat. Ada 3 sektor yang akan terkena dampak yang luar biasa, yang ujung-ujungnya akan menghampiri Alor. Sudah hampir pasti akan sampai di sini. Akan terjadi beberapa krisis besar yang sungguh hari ini menjadi perhatian daripada konsentrasi perhatian daripada pemerintah. Yang pertama akan terjadi krisis di sisi energi. Ini sudah mulai terasa dan sudah mulai diterapkan kebijakan yang walaupun tidak populer, tapi harus diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM yang kemarin, agar supaya kondisi APBN kita tidak semakin parah, karena posisi subsidi APBN sudah menyentuh angka 600 triliun. Kenapa itu terjadi? Karena pengaruh daripada tidak terlepas daripada situasi perekonomian dunia. Yang kedua, kita akan menghadapi krisis pangan. Kenapa terjadi krisis pangan? Juga dampak daripada situasi dunia. Yang ketiga, ujung-ujungnya adalah kita akan terkena dampak krisis
keuangan. Sekarang di Eropa sudah mulai pada bangkrut dan itu akan menyentuh ke Indonesia dan akan menyentuh ke Alor. Situasi ini diperparah dengan situasi dunia yang semakin tidak menentu. Ini karena adik-adik harus pahami juga situasi-situasi secara globalnya. Sekarang situasi internasional diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Orang berharap bahwa perang ini akan berakhir kurang lebih hanya 1 bulan. Tapi sejarah mencatat bahwa perang Eropa itu tidak pernah pendek. Perang Eropa itu biasa terjadi panjang. Kenapa dua negara ini perang bisa berdampak sampai ke seluruh dunia? Beda dengan perang Amerika dengan Irak, Iran, Suriah, dan lain sebagainya. Karena Ukraina dan Rusia adalah lumbung energi dan lumbung pangan. Untuk diketahui bahwa energi minyak dan gas sumber utamanya itu ada di Rusia yang melayani hampir 30% kebutuhan Eropa. Sehingga pada saat ini ketika Rusia menerapkan transaksi pembayaran dengan mata uang Rusia dan itu tidak disetujui oleh Eropa, maka dia menyetop itu. Dan ini menghadapi musim dingin, situasi di Eropa sudah terancam di sisi kemanusiaannya, akan kedinginan. Yang kedua, Rusia dan Ukraina adalah lumbung gandum yang mensuplai seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Hari ini tidak terasa, kalau adik-adik beli Supermi, harganya sudah naik lebih dari 20%. Kenapa? Karena kesulitan mendapatkan gandum. Bikin Indomie itu dari bahan dasar gandum. Kondisi ini akan semakin lama semakin parah. Kita tahu di situasi inflasi terakhir di Indonesia itu pada bulan Agustus sudah menyentuh lebih dari 6%. Yang parah sekali adalah bahwa pemicu kenaikan daripada inflasi itu hampir mendekati 10% karena kenaikan harga pangan. Ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka kita juga ke depan akan mendapatkan bahan pangan dengan harga yang mahal. Ini akan menyulitkan kita semua. Itu makronya. Bagaimana kita di Alor? Tantangan kita sungguh sangat berat karena semua akan berdampak dari situasi perekonomian dan keuangan negara, apalagi Alor yang hanya mengandalkan sisi pendapatannya, uangnya dari sisi APBN. Walaupun tahun 2023 direncanakan terjadi peningkatan APBN menjadi 3.046 triliun, tetapi diikuti dengan situasi pertumbuhan walaupun secara impresif diperkirakan menjadi 5,4%, tapi banyak pihak mengatakan bahwa target pertumbuhan itu tidak akan bisa dicapai. Dampaknya akan sangat besar. Setiap perubahan peningkatan perekonomian 1% akan memberikan dampak pengangguran lebih dari 20 juta orang. Nah, ini gambaran besarnya. Alor yang menyadarkan pembiayaan hanya dari sisi APBN ini pasti akan terasa sekali. Tantangan pemimpin ke depan adalah bagaimana mengeluarkan Alor ini dengan sandaran pembiayaan dari APBN semata menjadi sumber-sumber pembiayaan di luar daripada APBN. Kita lihat bahwa sektor swasta sesungguhnya mempunyai kapitalisasi aset yang lebih besar daripada negara. Sungguh sangat besar kapitalisasi aset dari swasta dalam negeri maupun luar negeri. Kita di Alor terus terang ini belum kita garap dengan baik, sehingga sandaran kita hanya murni pada APBN.